Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Bertemu kembali dengan Ibu Noneng pada MAPE PKN kelas 8 semester 1. Alhamdulillah kita pada hari ini diberi kesehatan dan diberi kesempatan kembali untuk mengikuti pembelajaran secara daring ya. Mudah-mudahan kalian di rumah sehat semuanya. Ingat, wabah ini belum hilang 100%, jadi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi yang ketiga, bagian C di bab 3, yaitu bagian C, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anakku, sekalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa pahami materi berikut ini. Sebelum dilanjutkan, anak-anakku, yang pertama Ibu akan memberikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kalian bisa menjelaskan tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar. Itu satu. Dan yang kedua, perwujudan menaati peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita apa sih kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini? Yang pertama kita harus mengetahui dulu arti tentang ketaatan. Ketaatan adalah di sini ya patuh atau setia terhadap nilai, norma atau hukum yang berlaku yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa ataupun negara ataupun dari lingkungan masyarakat yang berlaku. Nah, di sini kalau kita taat itu sama dengan patuh ya. Jadi taat itu sama dengan patuh. Nah, bagi orang yang patuh terhadap perundang-undangan, di sini orang ini disebut orang yang sadar akan hukum, ya, orang yang disiplin. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran terhadap peraturan hukum apabila memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, mengetahui tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun di negara. Nah, kita sebagai warga negara harus mengetahui apa sih peraturan yang dilarang, apa peraturan yang diperbolehkan. Contoh, misalkan peraturan yang dilarang, penganiayaan, penipuan, pencurian, dan lain sebagainya. Itu maka yang melakukan itu kita akan kena sanksi. Dan sekarang contoh apa sih peraturan yang diperbolehkan? Contoh jual beli, ya, sewa menyewa. Nah, itu dalam peraturan yang diperbolehkan. Yang kedua, kita harus mengetahui dari isi-isi peraturan tersebut. Contohnya apa? Kita punya pengetahuan tentang pajak, maka kita akan taat bayar pajak. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui apa sih manfaat dan tujuan kita untuk bayar pajak, ya. Yang ketiga, sikap kita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Nah, itu ya, memiliki sikap positif terhadap peraturan hukum. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harus sikap yang baik ya. Kita harus memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Nah, itu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ada 4 ya. Nah, sekarang anak-anakku, yang kedua adalah perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau lingkungan sebagai warga negara. Nah, yang pertama ada di lingkungan sekolah. Setiap sekolah memiliki peraturan masing-masing atau yang disebut dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah dibuat untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tenang ya. Semua anak harus mematuhi peraturan tersebut agar terciptanya ketentraman. Anak yang mematuhi peraturan tata tertib itu biasanya disebut anak yang disiplin. Nah, bagi yang suka melanggar itu yang tidak disiplin. Apa saja sikap kita ketika kita berada di sekolah harus seperti apa? Otomatis yang pertama kita harus menaati tata tertib sekolah, menghormati seluruh warga sekolah.
berbicara dengan sopan ke seluruh warga sekolah, baik dengan adik kelas, baik dengan kakak kelas. Kita harus berbicara sopan. Tidak membuat suasana gaduh saat belajar. Tidak membuat suasana gaduh saat belajar. Nah, di situ juga kita harus garis bawahi. Kenapa tidak boleh membuat suasana gaduh ketika belajar? Karena itu akan mengganggu ketenangan bagi orang lain. Di situ juga sudah diterapkan peraturan ketika kita belajar, maka ada kontrak belajar antara siswa dengan gurunya, sehingga kita tidak boleh berbuat gaduh pada saat belajar. Yang keempat, mengenakan seragam sekolah sesuai dengan aturan. Nah, di kita sudah ada peraturan tentang seragam sekolah. Hari Senin kapan menggunakan seragam putih-putih, kapan menggunakan batik, kapan menggunakan baju adat, kapan menggunakan pakaian sesuai dengan agama. Nah, itu sudah ada aturan di setiap sekolahnya masing-masing. Jadi kita juga berseragam tidak asal seenaknya ya. Siswa datang ke sekolah, seragamnya harus sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh sekolah. Yang terakhir, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan di lingkungan sekolah. Bagaimana sih cara menjaga keamanan di lingkungan sekolah? Kita tidak boleh melanggar, apalagi siswa-siswa sekarang ada tawuran segala macam. Itu sudah tidak menciptakan keamanan ya. Ketertiban, kita harus tertib, taat, tidak boleh rusuh ya. Kita harus menciptakan keindahan. Contohnya kita dengan mengerjakan piket di kelas, itu sudah menjaga kebersihan di sekolah. Kita menemukan sampah, ambil buang pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah kepada bawah meja. Nah, itu salah satu kita menjaga keindahan. Yang kedua, di lingkungan masyarakat, anak-anak. Bagaimana kita cara mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Jadi kalau misalkan kalian ada di masyarakat menemukan ada yang mencuri, kita gebukin bareng-bareng. Nah, itu main hakim sendiri. Serahkan kepada yang berwajib untuk ditangani. Kedua, mengadakan gotong royong. Ya, gotong royong saling membantu. Baik yang kena musibah, gotong royong membangun sarana dan prasarana di masyarakat, baik tempat beribadah, siskamling, dan lain-lain. Pokoknya kita membangun rasa gotong royong di situ ya, bekerja sama. Menghormati hak milik orang lain. Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Menjaga keamanan dengan siskamling, itu kita ikut menjaga keamanan lingkungan masyarakat ya, dan ketertiban juga di masyarakat. Tidak boleh melanggar norma-norma sosial ya. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Kalau ada apa-apa dimusyawarahkan, dibicarakan baik-baik. Seperti yang tadi, tidak boleh main hakim sendiri. Kan ada juga aparatur pemerintahnya ya di lingkungan masyarakat. Dari mulai RT, ada RW ya. Nah, itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ada tokoh agama juga di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga, anak-anak di lingkungan berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kita lakukan pada lingkungan berbangsa dan bernegara? 1. Taat membayar pajak. 2. Mematuhi peraturan lalu lintas. Kita tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas. Contoh, kita berkendara harus punya helm yang safety standar nasional. Kita harus juga punya SIM ya. Nah, itu kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Jika ada lampu merah harus berhenti, kapan jalan, kapan berhenti, ada tanda hati-hati, tidak boleh parkir di sini atau belokin, itu harus dipatuhi. Ketiga, mendukung gerakan disiplin nasional. Yang keempat, menjaga fasilitas-fasilitas umum negara. Nah, kita harus jaga, nggak boleh punya fasilitas negara, contoh GOR, Lapang Merdeka, kita coret-coret, kita rusak. Nah, itu kita, Lapang Merdeka itu kan milik negara ya, sarana dan prasarana milik negara. Kita harus ikut menjaga, kita harus ikut rasa memilikinya harus tinggi ya. 5. Membantu negara untuk menciptakan keamanan, ketertiban dalam bernegara. Nah, di sini
kita harus ikut menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berlingkungan, berbangsa dan negara. Sama ya, baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara, hampir sama semuanya. Dari mulai lingkungan kecil, contoh seperti ini. Aman di masyarakatnya, di lingkungan sekitarnya, maka akan aman di lingkungan negaranya. Taat di lingkungan masyarakatnya, maka akan taat kepada bangsa dan negaranya. Dia akan bisa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakatnya, dari mulai yang terkecil lingkungan keluarganya, maka dia akan taat dan ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan berbangsa dan bernegaranya. Nah, itu anak-anakku, semoga kalian bisa paham materi tentang hari ini, yaitu materi tentang hari ini menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Simak pada slide berikut ini.